Ada begitu banyak janji-janji kampanye dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang tidak terrealisasi sampai hari ini. Maka pada akhirnya, ketika seseorang tidak mampu untuk menepati janjinya, pantas dan layak untuk kita sematkan kepada orang tersebut sebagai Raja Ngibul, sebagai seorang pembohong, ketika omongannya tidak mampu untuk direalisasikan, ketika omongannya tidak mampu untuk dibuktikan, dan ketika janji-janji kampanyenya tidak mampu untuk terrealisasi di tengah masyarakat Indonesia. Selamat datang di channel Latan Sani Official. Prabowo jadi sorotan, kritik warganet, dan tantangan menjaga kepercayaan publik. Dalam beberapa waktu terakhir, Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan di media sosial. Berbagai pernyataan yang disampaikan dalam pidato maupun acara resmi memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Ada yang memberikan dukungan, ada yang menyampaikan kritik, dan tidak sedikit pula yang mengekspresikan pendapat melalui satir, meme, maupun candaan politik. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa di era digital, setiap ucapan seorang pemimpin negara dapat dengan cepat menyebar dan menjadi bahan diskusi publik. Media sosial telah mengubah cara masyarakat merespon kebijakan maupun komunikasi pemerintah. Dalam hitungan menit, potongan pidato dapat ditonton jutaan kali dan memunculkan berbagai interpretasi. Maka dari itu, ayo kita tonton video berikut ini. Saya yakin rakyat tahu pemerintah yang ini sekarang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia. Kita tidak ada kepentingan lain, ya. Tidak ada kepentingan lain. Dan dengan demikian hasil yang kita capai sungguh membanggakan di tengah dunia yang penuh dengan bahaya. Telur jangan bikin dadar. Telur harus utuh, ceplok. Yakinkan tidak ada lagi telur dadar atau telur apa itu. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Saya diserang. Diserang, Pak? Diserang oleh siapa? Kalau oleh rakyat, itu namanya bukan diserang, tapi dikritik. Bapak harus bedain dong antara serangan dan kritikan. Jangan menganggap kritikan itu sebagai serangan. Karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan anak-anak Indonesia itu bukan tugas Bapak, itu tugas orang tuanya. Yang harusnya Bapak lakukan adalah mensejahterakan keluarganya, mensejahterakan orang tuanya, beri mereka pekerjaan, sehingga mereka bisa memberi makan anak-anak mereka makanan yang bergizi. Jadi Bapak nggak usah repot-repot ngasih makan anak-anak Indonesia. Biarkan itu jadi tugas orang tuanya. Kalau Bapak memberi peluang pekerjaan yang baik bagi orang tuanya, insya Allah masalah kelaparan, masalah stunting, masalah kurang gizi, masalah kemiskinan akan terselesaikan. Kalau Bapak yang repot ngasih makan anak-anak Indonesia satu-satu, masalah perut laparnya mungkin jadi kenyang, tapi masalah-masalah fundamentalnya seperti kemiskinan, pengangguran, stunting itu nggak akan terselesaikan. Jadi program MBG yang Bapak bangga-banggakan itu hanya sebatas urusan perut, tidak menyentuh akar masalahnya. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Ya jelas pemborosan, Pak. Pertama, anggarannya mengambil alokasi anggaran pendidikan. Kedua, programnya hanya jadi bancakan korupsi kroni-kroninya Bapak. Ketiga, potensi food waste-nya, buang-buang makanannya, mubazir makanannya, itu angkanya per tahun diperkirakan bisa mencapai triliunan rupiah. Jadi apa namanya kalau bukan pemborosan, Pak? Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar.
Tidak ada pakar yang protes. Aduh, gerakan rakyat selama ini dianggap apa sih Pak? Setiap ada kasus korupsi, rakyat selalu mengkritik korupsi, demo. Bahkan kita, rakyat Indonesia terus mendesak agar undang-undang perampasan aset koruptor dimiskinkan itu agar segera disahkan oleh DPR RI. Kok kita rakyat dibilang diem-diem baik katanya ketika ada korupsi besar-besaran terjadi di negeri ini sudah puluhan tahun, sudah ribuan triliun uang dikorupsi, kita nggak protes katanya diem-diem baik. Kok bisa Bapak berbicara seperti itu? Lagian yang korupsi juga ponco-ponco dan kroni-kroninya Bapak itu. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Tidak Pak, malah masyarakat sekarang mengeluhkan soal harga-harga pangan yang terus naik. Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani dalam harga yang terjangkau? Fakta dan realita di lapangannya kayaknya belum sih Pak, karena di sejumlah wilayah harga pupuk non subsidi itu masih tinggi Pak. Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Kalau dapat makanannya sih mungkin iya, tapi kalau soal bergizi kayaknya enggak sih Pak. Bahkan angka keracunan MBG juga masih tinggi Pak. Prabowo ini kalau pidato isinya kalau nggak blunder yang ngawur. Kayak kemarin dia pidato katanya setiap panen satu penggilingan padi itu dapat duit 2 triliun. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Rejim Prabowo itu nggak bisa diperbaiki, diganti itu. Maksudnya gimana sih? Ya kabinetnya dibatalin dulu. Yang 100 orang itu? Ya digantilah 102-nya. Lalu gimana kalau 100 orang itu diganti semua, nggak punya pekerjaan, beban Gibran makin gede dong, 19 juta plus 100. Jadi nggak ada urusan dengan biru, ini soal momentum. Momentum ini apa hubungannya antara momen dan tum? Ya, itu Bukan lagi. antara monyet, menteri, dan tum. Jadi adil ya. Enggak. Ya kan Pak Prabowo juga bertanya, boleh nggak saya bilang bajingan? Ah, terus? Dia nanya ke gue sebetulnya, gue udah pernah bilang tuh, Jokowi bajingan tolol. Iya. Kan nggak bisa gue bilang Prabowo hal yang sama, karena dia bukan Jokowi, begitu bedanya. Nah, terus? Lalu edit sendiri kan? Enggak, gue nggak ada sendiri. Enggak, jadi balik lagi ke pertanyaan gue. Itu udah lo jawab tadi yang pertama, diganti rezimnya 100 orang Ganti itu. dong. Terus? Ya mesti diganti, Pak. Gini nih, Prabowo bikin perjanjian politik dengan partai-partai. Ya. Oke? Dia berlaku 5 tahun. Normatifnya begitu. Tapi isi dari perjanjian politik adalah kapasitas menteri-menteri ini diuji setiap tahun. Ini udah 2 tahun kapasitasnya nggak ada. Sebagian pengkritik berpendapat bahwa beberapa pernyataan presiden perlu disampaikan dengan lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Menurut mereka, komunikasi publik yang jelas dan didukung data yang akurat sangat penting karena setiap ucapan presiden memiliki dampak terhadap kepercayaan masyarakat maupun persepsi publik. Di sisi lain, pendukung pemerintah berpendapat bahwa beberapa kutipan yang viral seringkali dipotong dari konteks pidato yang lebih panjang. Mereka menilai bahwa untuk memahami maksud sebenarnya, masyarakat perlu melihat pidato secara utuh, bukan hanya cuplikan yang beredar di media sosial. Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar selama disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Begitu pula pemerintah diharapkan terbuka terhadap kritik sebagai masukan untuk memperbaiki komunikasi maupun pelaksanaan kebijakan. Nah, terlepas dari perdebatan mengenai pidato, masyarakat umumnya lebih memperhatikan dampak nyata dari kebijakan pemerintah. Isu seperti harga kebutuhan pokok misalnya, kesempatan kerja, daya beli, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik menjadi tolok ukur yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tantangan ekonomi meningkat, komunikasi pemerintah pun cenderung mendapat perhatian yang lebih besar. Karena itu, menjaga kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada kemampuan menyampaikan pidato, tetapi juga pada konsistensi antara janji. Jadi konsistensi antara janji, kebijakan, dan hasil yang dirasakan masyarakat. Nah, komunikasi yang jelas dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Sementara kebijakan yang efektif akan menjadi dasar utama penilaian publik terhadap sebuah pemerintahan. Pada akhirnya,
Perdebatan di media sosial hanyalah salah satu bagian dari kehidupan demokrasi. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat sama-sama membangun ruang diskusi yang sehat, menghargai perbedaan pendapat, dan menjadikan fakta sebagai dasar dalam menyampaikan kritik maupun dukungan. Seiring berjalannya waktu, publik akan menilai setiap pemerintahan berdasarkan rekam jejak, kualitas kebijakan, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan nasional. Itulah ukuran yang pada akhirnya akan lebih menentukan daripada sekedar ramainya perbincangan di media sosial.